Selamat siang, perkenalkan nama saya Minawati dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan gereja mula-mula. Yang pertama, gereja mula-mula. Poin yang pertama yaitu gereja adalah umat perjanjian Allah yang dikaitkan dengan panggilan Abraham dan janji yang diberikan kepadanya sebagai permulaan. Yang kedua, gereja adalah orang-orang yang percaya kepada janji Allah kepada Adam dalam Kejadian 3 ayat 15. Oleh karena itu gereja telah mulai jauh sebelum panggilan Abraham. Yang ketiga, gereja adalah bangsa yang terpilih yang kudus, di mana Roh Kudus selalu hadir. Yang keempat, dalam pertikaian dengan Gnostik, gereja mulai menentukan yang mana di antara semua tulisan yang memakai nama rasul betul dapat dipercaya sebagai tulisan rasuli, dan demikianlah ditetapkan kanon. Yang kelima, menurut Ciprianus, gereja adalah ciptaan Roh Kudus, tetapi ia paksa untuk menemukan di mana ciptaan rohani ini dapat ditemukan. Yang keenam, sementara itu gagasan kuno bahwa gereja adalah ciptaan Roh Kudus, tempat di mana manusia dipersatukan dengan Kristus dan melalui perjamuan kudus memperoleh bagian dalam keselamatan abadi tetap dipelihara. Yang ketujuh, gereja adalah tempat di mana manusia diselamatkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan surga dunia. Agustinus bertolak dari gagasan-gagasan eksiologis seperti yang dikemukakan oleh Opatatus. Gereja adalah tubuh Kristus, tempat kediaman Roh Kudus, ibu semua orang percaya, tempat yang satu-satunya di mana manusia dapat memperoleh keselamatan melalui iman. Yang ke-9, pemahaman bahwa gereja adalah lembaga keselamatan semakin diperkokoh, bahwa gereja adalah persekutuan semua orang percaya tidak mendapat penekanan. Gereja dilihat sebagai lembaga di mana para pejabat atau kaum klerus membagikan keselamatan kepada kawanan kaum awam. Bahkan kata gereja hampir sinonim dengan hierarkis korps pejabat gerejawi. Yang ke-10, perkembangan gereja pada masa sesudah Rasulullah kira-kira 70 sampai 140 Masehi. Terjadilah perubahan besar dalam gereja Kristus yang mudah, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Yang ke-11, gereja ada oleh sebab Yesus memanggil orang menjadi pengiringnya. Yang ke-12, gagasan-gagasan Kramer Allah diperkembangkan oleh Heikendick yang melihat gereja semata-mata sebagai fungsi apostolat, yaitu sebagai alat dalam tangan Allah yang hendak menyelamatkan seluruh dunia dan membutuhkan gereja untuk memberitakan firman dan juga pelayanan kasih. Saya lanjut ke materi yang lain, yaitu organisasi gereja mula-mula. Yang pertama, mula-mula pimpinan gereja diamanatkan kepada rasul-rasul, yaitu bukan saja saksi-saksi kebangkitan Yesus, tetapi juga utusan-utusan Injil yang menyadari semua negeri, pengajar-pengajar, guru-guru agama yang menafsirkan Alkitab seperti ahli-ahli Taurat dalam agama Yahudi, dan nabi-nabi yang menerima karunia Roh Kudus yang istimewa. Yang kedua, dalam gereja mula-mula tak ada perbedaan perangkat di antara mereka, tetapi sekitar tahun 100 para pemilik semua menganggap pelayanan lainnya sebagai bawahannya. Ditetapkan suatu hierarkik aturan pangkat penilik, penatua, diaken.
Tambahannya lalu berlangsung juga perubahan lain lagi karena memang lebih praktis bahwa pimpinan dilaksanakan oleh satu orang, maka mulailah lazim adanya satu penilik untuk satu jemaat. Yang ketiga, dalam surat-suratnya baik kepada Timotius maupun kepada Titus, Rasul Paulus memaparkan berbagai kualifikasi bagi para penatua, penilik, dan diaken. Dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13 dan Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16. Persyaratan-persyaratan ini penting artinya bagi petugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Yang keempat, setelah ketiga golongan yang disebutkan pertama meninggal, maka penggembalaan jemaat beralih kepada presbiter, episkopos, dan syamas. Dengan demikian pangkat uskup bertambah penting selaku gembala jemaat dan pimpinan ibadah. Pada permulaan abad kedua, jemaat di Asia Kecil dan Syria dikepalai oleh seorang uskup saja. Kemudian peraturan ini diikuti di mana-mana sehingga susunan gereja menjadi episkopal presbiter merupakan suatu badan tetap yang memiliki uskup serta membantunya dalam kebaktian dan pemerintahan jemaat. Perkembangan atau perluasan gereja. Pada awalnya, perkembangan gereja salah satu pusat yang utama adalah Antiokhia. Di sini pertama kali muncul jemaat yang terdiri dari orang-orang kafir. Jemaat dipakai sebagai alat untuk membawa Injil ke daerah-daerah yang lebih jauh. Utusan jemaat Antiokhia yang terkenal adalah Paulus. Ia mengabarkan Injil di wilayah Asia Kecil, sekarang Turki dan Yunani. Pengaruh agama Kristen paling besar adalah Asia Kecil, bila tidak mudah bergerak ke timur, sebab orang menghadapi rintangan berupa tapal batas antara kekaisaran Romawi dan kerajaan Persia. Kedua negara ini saling berperang. Selain itu, bahasa Yunani jarang dipakai di timur dan kebudayaan Helenisme kurang berpengaruh di timur. Cara pengungkapan iman Kristen pada abad kedua menggunakan didache atau pengajaran. Salah satu tulisan yang terkenal sesudah zaman para rasul adalah didache yang ditulis di Syria tahun 100. Kitab ini disingkat seperti surat Yakobus. Isi kitab didache adalah pembaca dihadapkan pilihan jalan kehidupan dan jalan maut. Juga berisi kebiasaan-kebiasaan berdoa, ibadah, khususnya perayaan sakramen-sakramen dan tata gereja. Dalam kitab didache, agama Yahudi dan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi ditolak dengan keras, sedangkan corak pemikiran dan inti agama Yahudi tetap dipertahankan. Selain didache, terdapat pula surat-surat yang ditulis oleh bapak-bapak gereja seperti Ignatius tahun 110. Ia menulis 7 surat kepada beberapa jemaat di Asia Kecil, bagian barat, dan kepada jemaat di Roma. Juga terdapat surat dari Justinus Martir tahun 16. Dari ajaran Justinus Martir sangat dipengaruhi oleh filsafat Stoa tentang konsep logos, sehingga Yesus dipandang sebagai mediator ilahi, yaitu menjadi pengantara Allah
dan dunia. Karena itu, Kristus berada di bawah Allah. Selain itu, terdapat tokoh yang bernama Berdaisan, yang dahulu seorang bangsawan dari Edessa. Ia sangat terpengaruh oleh astrologi ilmu atau nujum dari Babilonia kuno yang percaya bahwa binatang-binatang mempengaruhi kehidupan manusia. Pada zaman Perjanjian Baru, telah tersusun konsep tata gereja. Di setiap jemaat terdapat penatua, dari antara mereka dipilih para penilik yang dibawa oleh diaken-diaken atau diakonia. Di samping itu, terdapat pula pengajar dan nabi. Mereka tidak dipilih, dihormati karena memiliki karunia roh yang dianugerahkan. Tampaknya golongan ini sangat berpengaruh. Semula dengan gereja tidak terdapat perbedaan tingkat, tetapi sekitar tahun 100